Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan menjelaskan tentang TQM atau Total Quality Management. Sebelum itu, kami akan memperkenalkan diri, yaitu nama saya Rizky Farid Firmansyah, kemudian ada teman saya Kodrian Diki Reviananta, Muhammad Yasin Galiangga Wirya. Definisi pengertian TQM. Mutu terpadu atau disebut juga Total Quality Management atau TQM dapat didefinisikan dari 3 kata yang dimilikinya, yaitu total atau keseluruhan, quality atau kualitas, manajemen atau tindakan, seni cara pengendalian, pengarahan. Dari ketiga kata yang dimilikinya, definisi TQM adalah sistem manajemen yang berorientasi pada kepuasan pelanggan atau customer satisfaction dengan kegiatan yang diupayakan benar sekali melalui perbaikan berkesinambungan dan motivasi karyawan. Seperti halnya kualitas, TQM dapat diartikan sebagai berikut. Yang pertama, perpaduan semua fungsi dari perusahaan ke dalam filsafat holistik yang dibangun berdasarkan konsep kualitas, kerja tim, produktivitas, dan pengertian serta kepuasan pelanggan. Kedua, sistem manajemen yang mengangkat kualitas sebagai strategi usaha dan berorientasi pada kepuasan pelanggan dengan melibatkan seluruh anggota organisasi. Ketiga, suatu pendekatan dalam menjalankan usaha yang mencoba untuk memaksimumkan daya saing organisasi melalui perbaikan terus-menerus atas produk, jasa, manusia, proses, dan lingkungannya. Nomor 2, unsur-unsur utama pada TQM. TQM memiliki beberapa unsur, antara lain A. Fokus pada pelanggan, B. Obsesi terhadap kualitas, C. Pendekatan ilmiah, D. Komitmen jangka panjang, E. Kerjasama tim, F. Perbaikan sistem secara berkesinambungan, G. Pendidikan dan pelatihan, H. Kebebasan yang terkendali, I. Kesatuan tujuan, dan J. Adanya keterlibatan dan pemberdayaan karyawan. Kemudian prinsip-prinsip pada Total Quality Management. Ada beberapa tokoh yang telah mengemukakan prinsip-prinsip pada program Total Quality Management ini. Salah satunya adalah Bill Kress pada tahun 1995, mengatakan bahwa program Total Quality Management harus mempunyai 4 prinsip jika ingin sukses dalam penerapannya. Keempat prinsip tersebut adalah antara lain sebagai berikut. Yang pertama adalah program Total Quality Management harus didasarkan pada kesadaran akan kualitas dan berorientasi pada kualitas dalam semua kegiatannya sepanjang program. Dan itu pun termasuk dalam setiap proses dan produknya tersebut. Kemudian yang kedua, program Total Quality Management harus mempunyai sifat kemanusiaan yang kuat dalam memperlakukan karyawan, mengikut sertakannya, dan juga memberinya sebuah inspirasi. Dan yang ketiga, program Total Quality Management harus didasarkan pada pendekatan desentralisasi yang memberikan wewenang di semua tingkat, terutama di garis depan. Jadi sehingga antusiasisme, keterlibatan, dan tujuan bersama menjadi kenyataan. Dan yang keempat, program Total Quality Management harus diterapkan secara menyeluruh sehingga semua prinsip, kebijaksanaan, dan kebiasaan itu pun mencapai setiap sudut dan celah pada suatu organisasi. Kemudian selanjutnya, manfaat dari program Total Quality Management. Total Quality Management sangatlah bermanfaat baik bagi pelanggan, institusi, maupun juga bagi staf sebuah organisasi. Untuk yang pertama, manfaat Total Quality Management bagi pelanggan yaitu yang pertama adalah sedikit atau bahkan tidak memiliki masalah dengan produk atau pelayanan. Yang kedua, kepedulian terhadap pelanggan lebih baik atau pelanggan lebih diperhatikan. Kemudian yang ketiga, kepuasan pelanggan lebih terjamin. Dan untuk manfaat Total Quality Management bagi institusi yaitu yang pertama, terdapat perubahan kualitas produk dan pelayanan. Kedua, staf lebih termotivasi ataupun lebih semangat dalam melakukan
suatu hal tersebut. Yang ketiga, produktivitas meningkat. Kemudian yang keempat, biaya jadi turun. Dan yang kelima, produk cacat atau produk rusak itu pun berkurang. Kemudian yang keenam, permasalahan dapat diselesaikan dengan cepat. Kemudian untuk manfaat total quality management bagi staf organisasi yaitu pertama adalah pemberdayaan. Dan yang kedua, lebih terlatih dan berkemampuan. Dan yang ketiga, lebih dihargai dan diakui. Jadi itulah manfaat-manfaat dari program Total Quality Management bagi organisasi. Ada beberapa persyaratan untuk melaksanakan TQM. Yang pertama, komitmen manajemen puncak. Lalu yang kedua, komitmen atas sumber daya yang dibutuhkan. Yang ketiga, ada organisasi weight steering commit. Yang selanjutnya, perencanaan dan publikasi. Dan persyaratan yang terakhir, infrastruktur yang mendukung penyebarluasan dan perbaikan harus terus-menerus. Keseluruhan persyaratan itu merupakan tugas awal yang harus dilakukan dalam memulai implementasi TQM. Selain tugas-tugas tersebut, masih ada beberapa tugas lainnya yang harus dilakukan, yaitu melatih steering commit yang meliputi hal-hal seperti 14 poin Deming 7 disease, 7 alat atau piranti utama perbaikan dan pembentukan tim kerja. Identifikasi kekuatan dan kelemahan organisasi, yaitu mengenai kemampuan statistik, pengumpulan data, dan kemampuan analisis. Identifikasi pendukung potensial TQM, yaitu dengan bagian apa yang paling mungkin menjadi TQM dan siapa yang menolak TQM. Dan identifikasi pelanggan eksternal dan internal, menyusun cara untuk menentukan kepuasan pelanggan atau eksternal dan internal, antara lain dengan melakukan patok duga dan pada perusahaan pesaing terkuat untuk mengukur perbaikan atau kemajuan yang dicapai.